Halo, terima kasih untuk kehadiran Anda di vlog saya ini. Kita ngopi sebentar ya. Hari ini saya mengajak Anda untuk mengobrol tentang bawang putih dan hubungannya dengan asam lambung. Apakah mengkonsumsi bawang putih memiliki manfaat untuk asam lambung? Hal ini menjadi pertanyaan utama yang ingin saya cari jawabannya. Bawang putih merupakan jenis rempah yang menarik untuk diketahui. Selain bermanfaat sebagai bumbu penyedap masakan, bawang putih juga dianggap memiliki manfaat pengobatan. Dan yang lebih menarik lagi adalah bawang putih mudah didapatkan di sekitar kita. Bahkan bawang putih itu ada di dapur tiap rumah. Kita akan melihat tentang kandungan gizi dari bawang putih. Kandungan gizi yang ada di dalam bawang putih adalah air, ada energi, lalu ada protein, karbohidrat, serat, lalu ada kalsium, besi, magnesium, fosfor, kalium, natrium, mangan, selenium, vitamin C, vitamin B, dan vitamin K. Bawang putih juga mengandung zat-zat bioaktif yang bermanfaat untuk kesehatan. Dari sebuah laman yang diterbitkan oleh bagian farmasi UGM, bisa diketahui zat-zat aktif ini adalah senyawa-senyawa seperti berikut ini. Susah bacanya ini ya. Alin, senyawa yang paling banyak terdapat dalam bawang putih. Aliin bertanggung jawab pada bau dan cita rasa bawang putih. Asam amino yang mengandung sulfur dan digunakan sebagai prekursor alisin. Lalu yang kedua adalah alisin. Ini keterangannya. Lalu yang ketiga adalah dialil sulfide dan dialil disulfide. Nah, susah ya. Sorry kalau lidah saya kepleset. Yang keempat adalah senyawa sulfur larut air yang non volatil, SAC. Nah, ini keterangannya ya, bisa dibaca sendiri. Baik, sekarang kita membahas tentang manfaat kesehatan bawang putih. Saya minum sebentar ya. Ada satu artikel ilmiah yang judulnya Antibacterial Activity of Garlic yang diterbitkan oleh Universitas Lambung. Di situ dituliskan bahwa secara garis besar ya ini, beberapa manfaat bawang putih bagi kesehatan yang telah banyak dipelajari antara lain ialah sebagai antibakteri, antioksidan, anti jamur, anti protozoa, dan lain sebagainya. Bawang putih juga diyakini memiliki efek protektif bagi sistem kardiovaskular
dan juga telah lama diyakini memiliki potensi sebagai anti tumor. Sistem kardiovaskular itu sistem jantung dan pembuluh darah ya. Jadi salah satu sistem utama di dalam tubuh kita. Sekarang saya mengajak Anda untuk membaca sekilas tentang penyakit asam lambung. Kadang-kadang juga disebut dengan GERD, dari salah satu laman dari Universitas Indonesia. Di sini saya ambil satu cuplikan. Penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease atau GERD adalah munculnya rasa terbakar di dada akibat asam lambung yang naik ke kerongkongan. Gejala penyakit asam lambung muncul minimal 2 kali dalam seminggu. Asam lambung naik atau penyakit asam lambung bisa dialami oleh orang dewasa maupun anak-anak. Gejala penyakit ini sering diduga sebagai serangan jantung atau penyakit jantung koroner karena gejalanya yang hampir mirip, yaitu nyeri di dada. Kemudian saya cuplik dari laman Kabupaten Buleleng, Bali, yang menyebutkan begini. Penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease GERD disebabkan oleh asam lambung yang meluap ke kerongkongan. Penyakit ini seringkali diabaikan. Padahal tanpa disadari penyakit asam lambung dapat menurunkan kualitas fisik, kualitas tidur, produktivitas, kondisi emosi, fungsi sosial penderitanya. Selain itu, bila terus diabaikan, penyakit ini dapat memicu komplikasi penyakit di masa depan. Kemudian saya kembali lagi dari lamannya Universitas Indonesia. GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah penyakit asam lambung yang saat ini banyak diderita oleh masyarakat modern. Sebuah hasil penelitian yang dilakukan melalui survei mendapatkan 50% responding mengalami GERD sesuai scoring kuesioner GERD, yaitu GERD-Q. Penelitian di populasi juga menunjukkan bahwa penyakit GERD jumlah kasusnya makin lama makin meningkat di tengah masyarakat. Penelitian di beberapa puskesmas di Jakarta mendapatkan angka kejadian GERD sekitar 3%. Pasien dengan GERD datang dengan keluhan utama rasa panas di dada seperti terbakar dan asam lambung yang naik ke atas. Baik, saya mohon izin untuk minum sebentar ya. Selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan inti dari pembahasan vlog saya ini, yaitu tentang hubungan antara konsumsi bawang putih mentah dengan tujuan pengobatan dengan asam lambung atau bisa juga disebut dengan GERD. Ada yang menyebutnya mungkin berhubungan dengan MAH dan berhubungan dengan tukak lambung. Saya akan mencoba mencari informasi atau catatan-catatan dari laman-laman yang terverifikasi, yaitu dari jurnal-jurnal
dari laman yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan laman dari pemerintah. Jadi saya berusaha sumber-sumber yang saya baca adalah sumber-sumber yang terverifikasi dengan baik. Demikian. Saya mulai dari sebuah laman yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Laman ini menyebutkan bahwa bawang putih sulit dikonsumsi secara mentah karena dapat merangsang asam lambung, kelenjar ludah, dan bersifat iritatif, serta baunya menyengat. Yang saya garis bawah adalah bawang putih sulit dikonsumsi secara mentah karena dapat merangsang asam lambung. Selanjutnya ada sebuah laman jurnal yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri, menyebutkan beberapa contoh sumber hayati yang berfungsi untuk menyembuhkan tukak lambung adalah bawang putih, daun jambu biji, daun kemangi, pare, daun dan bunga tanaman mangga, dan lain-lain. Jadi, kalau yang dari Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri menyebutkan bahwa bawang putih berfungsi untuk menyembuhkan tukak lambung. Kemudian satu laman yang diterbitkan oleh Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang menyebutkan bahwa bawang putih berkhasiat sebagai antibakteri dan antifungi. Selain itu dapat juga berkhasiat sebagai antihipertensi, obat MAH, carminativa, ekspektoransia, dan penurun kolesterol. Saya ulang sekali lagi, di sini disebutkan bahwa bawang putih berkhasiat sebagai obat MAH. Yang selanjutnya, sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Semarang. Ada kutipan menyebutkan demikian. Sebagai bahan obat-obatan, umbi bawang putih berkhasiat menyembuhkan penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyakit kencing manis, diabetes, penyakit infeksi saluran pernafasan, penyakit cacingan, penyakit infeksi pada usus, penyakit infeksi pada kulit, luka gigitan binatang berbisa, penyakit batuk, gatal-gatal, penyakit tipus, penyakit meningitis karena jamur Erythrococcus neoformans. Waduh, sorry. Lalu penyakit kelamin, penyakit MAH. Nah ini titik tekannya di sini. Penyakit MAH, penyakit infeksi pada vagina karena jamur Candida albicans, penyakit kanker, dan mata bengkak karena angin. Saya ulangi, di sini disebutkan bahwa umbi bawang putih berkhasiat menyembuhkan, salah satunya adalah penyakit MAH. Dari sebuah karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Semarang, menyatakan seperti berikut. Dr. Alan McAnwill dari Darwin Medical Center menyebutkan obat yang mengandung bawang putih dapat mengatasi infeksi usus, infeksi saluran pernafasan, kulit dan luka-luka akibat gigitan binatang, obat batuk, cacingan,
tekanan darah tinggi, diabetes, tipes, MAH, untuk menghambat penuaan dan menguatkan otot-otot badan. Jadi obat yang mengandung bawang putih dapat mengatasi. Salah satunya adalah MAH. Kemudian di dalam karya tulis tersebut juga disebutkan bahwa Emil Weiss MD dari Chicago menemukan bahwa sari bawang putih merupakan obat mujarab untuk penyakit MAH. Baik, kemudian saya ambil dari laman Litbang Kemendagri. Menyatakan demikian. Nomor 6, orang dengan penyakit MAH tak boleh konsumsi bawang putih tunggal. Hal itu adalah fakta. Para herbalis berpendapat kalau bawang putih dikonsumsi penderita MAH dalam perut kosong itu bisa fatal. Berdasarkan penelitian ternyata sama. Bawang putih sifatnya keras, jadi berbahaya bagi penderita MAH dan tukak lambung. Konsumsi dengan perut kosong bisa timbulkan mual, muntah, dan tukak lambung. Demikian, saya rasa cukup untuk halaman-halaman berbahasa Indonesia yang menurut saya halaman-halaman tersebut terverifikasi dengan baik karena diterbitkan oleh lembaga-lembaga resmi yang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Kita sudah tahu bahwa dari halaman-halaman yang sudah kita baca ada dua kesimpulan pada dasarnya. Yang banyak mengatakan bahwa bawang putih baik dan bisa dipakai sebagai obat penderita asam lambung atau MAH atau tukak lambung atau GERD. Lalu beberapa halaman menyatakan bahwa hal ini berbahaya karena bawang putih ternyata bisa memicu meningkatnya asam lambung. Jadi menurut saya tidak ada kesimpulannya ini dari halaman-halaman berbahasa Indonesia. Saya mengajak Anda untuk mencoba menggali atau mencari jawaban dari laman-laman situs dengan berbahasa Inggris. Tetap saya pilih dari laman yang bisa terverifikasi atau dipertanggungjawabkan dari laman atau portal edukasi atau dari pemerintahan. Demikian. Baik, teman-teman semua. Yang pertama, saya minta izin minum dulu. Yang pertama saya ambil dari laman Harvard. Ada satu cuplikan yang menarik buat saya. Kira-kira bahasa Indonesianya seperti ini. Identifikasi dan hindari makanan yang berhubungan dengan mulas, atau identifikasi dan hindari makanan yang menyebabkan perut Anda mulas atau sakit perut. Di dalam kategori ini termasuk makanan berlemak, makanan pedas, tomat, bawang putih, susu, kopi, teh, cola, peppermint, dan coklat. Minuman bersoda bisa menyebabkan Anda bersendawa dan juga bisa menyebabkan reflux atau asam lambung Anda naik. Yang kedua saya ambil dari Universitas Massachusetts yang mengatakan sebagai berikut.
Hindari makanan yang mengiritasi lambung atau melukai lambung. Makanan-makanan itu diantaranya adalah makanan berlemak tinggi, gula dan permen, kafein dari kopi, coklat, bawang bombay dan bawang putih, alkohol, peppermint dan spearmint, makanan yang pedas, serta makanan yang asam. Yang ketiga, saya ambil artikel diterbitkan oleh University of North Carolina Wilmington. Di dalam artikel yang berjudul What if I have acid reflux? Di dalam artikel itu disebutkan salah satunya sebagai berikut. Batasi, hindari atau konsumsi dalam jumlah kecil makanan dan minuman ini yang dapat meningkatkan gejala acid reflux atau GERD. Makanan goreng atau yang berlemak, coklat, peppermint atau spearmint, bawang putih, bawang bombay, kopi, termasuk juga kopi yang sudah dihilangkan kafeinnya, karena dapat meningkatkan kandungan asam lambung. Lalu teh berkafein dan minuman ringan. Kemudian minuman yang mengandung alkohol serta kalsium di dalam susu. Yang keempat, saya ambil sebuah artikel yang diterbitkan oleh Northwell. Sebuah artikel dengan judul Understanding Acid Reflux and GERD. Ada satu bagian yang mengatakan demikian. Beberapa makanan juga dapat dikaitkan dengan relaksasi les atau peningkatan asam lambung. Termasuk di dalamnya jenis-jenis makanan ini adalah bawang putih, bawang bombay, tomat, coklat, kopi, alkohol, permen, buah sitrus, dan makanan yang digoreng. Yang kelima, Virginia Tech menerbitkan sebuah artikel dengan judul Gastroesophageal Reflux in the College Student. Di dalam artikel itu disebutkan seperti berikut. Mengkonsumsi jenis makanan dan minuman tertentu dapat meningkatkan kandungan asam lambung. Di antara makanan-makanan tersebut adalah minuman beralkohol, kopi, teh, minuman bersoda, minuman berenergi, makanan yang asam, lalu makanan yang berbasis tomat seperti pizza, kemudian makanan yang berlemak atau makanan yang digoreng, bawang putih, bawang merah, coklat, dan perasa mint. Yang keenam, saya ambil dari situs resmi kota Quincy, Massachusetts. Dalam artikel yang mereka terbitkan berjudul Heartburn Cause and Remedies yang menyatakan sebagai berikut. Jika Anda rentan terhadap reflux asam, hindari makan makanan pedas, makanan asam, dan makanan lain yang memicu reflux karena merilekskan les. Makanan pemicu yang dikenal termasuk tomat, bawang putih, buah jeruk, bawang, coklat, peppermint, dan makanan berlemak. Halo,
Ojo lali ngopi, ngopi dulu ya bro. Baik, dari semua bacaan yang telah kita baca, baik dari laman bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, saya lebih cenderung untuk menarik kesimpulan bahwa bawang putih mentah jika dikonsumsi oleh penderita penyakit asam lambung akan menambah parah penyakitnya. Kalau hanya dari bahasa Indonesia, kita menemukan ada dua kesimpulan. Yang satu menyimpulkan bahwa bawang putih bisa menjadi obat asam lambung. Kesimpulan yang lain menyatakan bahwa bawang putih mentah sangat berbahaya atau bisa meningkatkan asam lambung. Saya merasa sebetulnya laman-laman dari bahasa Inggris lebih konsisten karena jawabannya senada, sama-sama menyatakan bahwa pada dasarnya bawang putih mentah harus dihindari untuk dikonsumsi oleh penderita asam lambung atau MAH atau tukak lambung atau GERD, reflux acid. Jadi saya sarankan jika Anda penderita asam lambung atau MAH, tukak lambung atau GERD, segera hubungi dokter. Jangan ditunda. Jangan menjadikan bawang putih sebagai obat asam lambung. Baik, cukup sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan dengan sabun, tetap produktif di masa pandemi. Semua link sumber bacaan saya sertakan di deskripsi. Silahkan di subscribe, like, komen. Jika Anda menemukan informasi yang lebih bagus atau yang belum saya cantumkan di deskripsi saya atau di bahan saya, silahkan Anda memberitahukan saya di komen. Terima kasih.